Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur pada hari ini, khususnya minggu terakhir pada bulan Juni ini, Tuhan tetap setia menyertai kita dan kita bersyukur jikalau pada hari ini diberi kesempatan sekali lagi untuk boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita memulai ibadah pada hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Dengarkan firman Tuhan. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Ibadah pada hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah berkat anugerahnya atas kita yang datang beribadah kepadanya. Amin. Mari kita memberi penghormatan kepada Allah yang menerima segala penyembahan kita pada hari ini. Berilah hormat padanya. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Tinggi, Allah pencipta, penyelamat, pemelihara hidup kami. Jikalau kami ada sampai saat ini, semua berkat kemurahan Allah, semua bukti cinta kasih Allah. Kami sungguh mengucap syukur hari demi hari, bulan demi bulan kami lalui, dan di sana kami tetap merasakan topangan Allah, kesetiaan Allah bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, memuji kebesaran-Mu, dan saat ini kami akan datang di hadapan-Mu untuk menyembah-Mu melalui ibadah. Tuhan berkati, Tuhan hadir di dalam setiap masing-masing rumah keluarga jemaat-Mu, sehingga kami masing-masing merasakan Tuhan ada, dan Engkau juga menerima penyembahan kami. Kami mohon juga pengampunan atas segala dosa kami, karena yang menjadi penghalang berkat-Mu adalah segala dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu, dan bahkan sikap yang tidak disukai oleh Tuhan. Ampuni kami, kuduskan kami, baharui kami dengan darah-Mu, sehingga kami dilayakan oleh Tuhan menyembah-Mu, dan Engkau juga berkenan menerima penyembahan kami umat-Mu. Kami siap menyembah-Mu. Tuhan berkati. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah ini. Amin. Jemaat sekalian, di dalam Alkitab Tuhan selalu menyatakan untuk tidak khawatir. Karena apa, saudara? Di dalam Alkitab penuh dengan kasih Allah yang menyatakan kepada kita bahwa Allah yang menjadi jaminan kehidupan kita. Jaminan kita bukan karena kekuatan kita. Jaminan kita bukan dari apa yang dapat diberikan oleh dunia. Tetapi jaminan hidup kita adalah Allah sendiri. Dan bahkan Allah telah menjamin kehidupan kekal bagi kita.
Mari kita memuji Dia. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus menjadi milikku yang abadi. Jaminan mulia ku diberi karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diikuti anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Saudara, ketika Allah adalah jaminan hidup kita, maka marilah kita melalui hari-hari dengan penuh syukur dan dengan penuh sukacita, karena Allah telah memiliki kita dan kita telah menjadi miliknya. Mari kita menyanyikan pujian, hari ini mari kita bersukacita. Bersukacita, bersukacita. Hari
Saya percaya bahwa tak ada satupun yang tidak pernah punya beban atau masalah ataupun pergumulan hidup. Dan mungkin kita pernah di dalam titik di mana kita menanyakan, apakah arti hidup yang diberikan oleh Tuhan ini? Saudara, melalui lagu berikut di mana kita mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan mengerti arti hidup yang diberikan oleh Tuhan, yaitu Tuhan menghendaki hidup yang berarti. Hidup yang berarti yang seperti apa? Kita akan melihatnya nanti melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Kita menyambut pemberitaan firman Tuhan ini dengan pujian Arti Hidupku. Hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati, hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti, kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup yang penuh arti ini mengapa jadi begini? Marilah tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti, kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Evangelis Obed Sudirman. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur sekali lagi diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Allah, sekalipun di dalam ibadah online kita, dan Tuhan kiranya mengunjungi di setiap keluarga dan kita boleh tergembalakan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan kita akan dengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan hidup kami
Roh Kudus akan bimbing hamba-Mu untuk menguraikan kebenaran firman-Mu dan siapkan hati kami setiap umat-Mu untuk boleh dilawat dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu meneguhkan iman kami dan kami semakin mengenal-Mu dan kami berpegang teguh kepada anugerah penebusan-Mu dan kami memuliakan nama-Mu. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Tema perenungan firman Allah pada saat hari ini adalah siapa mau peduli? Mari kita membaca nats kita di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-30. Saya bacakan untuk jemaat sekalian. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah Kau sebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, tetapi pada hari pembalasanku itu aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka." Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Demikian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagia kita yang boleh mendengar dan kita diberi pengertian oleh Roh Kudus di dalam hidup kita dan kita melakukannya bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, pernahkah di dalam kesempatan hidup kita yang terbatas di dalam dunia ini, kita berpikir dengan serius, kita menggumulkan tentang masa depan, nasib akhir hidup kita setelah kematian? Kemanakah tujuan hidup setelah kematian? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang memikirkan bahwa hidup bukan persoalan nanti. Hidup itu adalah hari ini. Yang penting bagaimana saya hidup hari ini. Saya belum membutuhkan surga. Saya tidak membutuhkan memahami tentang bagaimana kekekalan dari kematian itu. Karena hidup itu mengalir begitu saja. Ada yang ekstrim dengan mengatakan bahwa hidup itu soal yang akan datang, sehingga berusaha selama hidupnya mencari hal-hal yang supranatural, justru mengabaikan tanggung jawab untuk kehidupan saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Alkitab memberikan kebenaran kepada kita sebagai tuntunan? Satu fakta yang ditunjukkan di dalam Alkitab, bahwa manusia ditentukan untuk hidup satu kali, setelah itu akan dihakimi, mengalami kematian. Kematian adalah satu fakta yang setiap manusia tidak bisa hindari. Manusia yang dilahirkan di dalam dunia ini pada saatnya suatu saat akan mengalami kematian. Saudara, di tengah masa pandemi ini kita sangat prihatin. Secara jujur ada ketakutan, kecemasan. Dunia yang menghadapi pandemi COVID-19 ini tercatat pada tanggal 25 Juli yang saya bacakan, 490.000, hampir setengah juta orang yang sudah mati terpapar karena COVID ini. Dan masih jutaan orang yang harus bergumul berjuang di dalam perawatan di rumah sakit saat ini di setiap negara-negara. Dan juga itu terjadi pada negeri kita. Namun saudara, kita ditunjukkan satu bukti bahwa hidup kita suatu saat tetap juga akan mengalami kematian. Bukan hanya karena COVID. Karena selama 1 minggu ini ada 2 orang-orang yang kami kenal justru mengalami kematian yang sangat tidak terduga, mendadak. Sebagian jemaat mengatakan, kemarin beberapa waktu kami masih bertemu, saya masih melihat di dalam keadaan yang sehat. Saudara, setiap orang kapanpun, di dalam keadaan apapun dan dimanapun bisa mengalami kematian.
baik itu anak-anak, orang-orang muda, ataupun orang-orang yang sudah usiawan. Setiap orang akan mengalami kematian. Namun, fakta yang kedua yang ditunjukkan bahwa kebenaran Alkitab juga mengatakan bahwa dosa memiliki akibat yang serius untuk menghadapi murka Allah. Saudara, kita manusia yang telah jatuh di dalam dosa bukan menghadapi akibat dosa itu kepada kematian secara fisik saja. Tetapi Alkitab juga menunjukkan bahwa kita juga mengalami kematian rohani. Kita terpisah dari Allah. Kita cenderung untuk melakukan hal-hal yang menjadi kepuasan daging kita, cara hidup kita, pikiran kita. Hal-hal yang menentang kehendak Allah. Hal-hal yang menentang firman Allah. Hal-hal yang justru mensekutukan atau menduakan Allah. Dan kita jadikan sesuatu di luar Allah menjadi Allah bagi kita. Mungkin itu bisa dalam hal harta kita, uang kita, posisi jabatan kita, atau mungkin orang-orang di sekeliling kita yang justru menjadi tuan atas kita dan bukan Tuhan yang berkuasa mengendalikan hidup kita. Hari ini kita akan belajar melalui kitab Keluaran ini. Allah yang diperkenalkan di dalam Alkitab adalah Allah perjanjian, Allah covenant yang begitu sungguh-sungguh peduli kepada nasib masa depan daripada kehidupan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kita lihat bagaimana Musa bergumul. Dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan ketika melihat umat Israel pada saat itu. Mereka telah berdosa di dalam dosa yang begitu besar. Sementara Musa yang berada di atas gunung Sinai menanti dan menunggu kebenaran-kebenaran firman yang diberikan oleh Allah. Tapi justru di bawah orang-orang Israel bersepakat untuk membuat anak lembu emas yang difasilitasi oleh Harun. Dan mereka bersukaria dan mereka berkata, ini adalah Allah kita yang mengeluarkan kita dari perbudakan Mesir. Mari kita boleh melihat apa yang dikatakan oleh orang-orang Israel. Anak lembu emas di dalam konteks pada budaya Timur Tengah kuno pada saat itu, yaitu yang ada di sekitar wilayah Mesir atau di sekitar Kanaan pada saat itu, yaitu melambangkan tentang kesuburan, dewa kesuburan dan kekuatan. Dan mereka mengatakan bahwa Tuhan itu seperti anak lembu emas itu yang mengeluarkan mereka dari perbudakan Mesir. Perhatikan dosa serius bangsa Israel. Tuhan yang membebaskan mereka, Tuhan perjanjian yang telah memilih Abraham nenek moyang mereka, Ishak dan Yakub yang sekarang menjadi Israel, itu adalah Tuhan pencipta dan yang berdaulat. Disejajarkan dengan ilah-ilah yang pada saat itu disembah oleh orang-orang Mesir ataupun oleh orang-orang di sekitar wilayah Kanaan. Firman Allah menegaskan bahwa Allah tidak dapat disejajarkan dengan apapun juga. Karena dia adalah pencipta segala sesuatu. Penguasa yang berdaulat segala sesuatu. Ketika mereka pada saat itu mengumpulkan perhiasan-perhiasan dan menjadikan anak lembu emas itu, menunjukkan bahwa mereka menjadikan anak lembu emas itu berhala, mengurangi hak kedaulatan Allah yang berkuasa atas mereka. Dan ketika mereka menyembah itu berarti mereka kehilangan kesetiaan kepada Allah. Karena berhala adalah segala sesuatu yang mengalihkan kesetiaan kita kepada Allah. Israel yang telah dituntun Tuhan dari perbudakan Mesir dengan karya-karya tanda yang ajaib, yang luar biasa. Dipelihara selama perjalanan padang gurun dengan daging puyuh, dengan roti dari surga yang disebut dengan mana, itu dipeliharanya dengan luar biasa. Tetapi justru kita ditunjukkan mereka belum mengenal siapa Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan disejajarkan dengan ilah-ilah yang disembah oleh Mesir dan oleh orang-orang Kanaan pada saat itu. Dan dosa ini sungguh menjadi dosa yang serius di hadapan Tuhan. Tuhan menilai bangsa Israel adalah orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang berperilaku jahat.
dan merencanakan untuk membinasakan bangsa ini. Dan kemudian Tuhan berkata, Musa akan dijadikan bangsa yang besar, sementara bangsa Israel akan dibinasakan. Bangsa yang dipimpin oleh Musa keluar dari perbudakan itu. Jemaat sekalian, di dalam murka Allah itu, kita boleh ditunjukkan bagaimana Musa sebagai seorang pemimpin, dia melunakkan hati Allah. Dia mengingatkan bahwa Tuhan yang menjadi Allah perjanjian Abraham adalah Tuhan yang mengasihi, yang setia, yang telah memilih, yang telah membebaskan dari perbudakan, yang memelihara selama dalam perjalanan, dan yang berjanji akan membawa mereka masuk ke negeri Kanaan. Musa mengatakan supaya setiap orang-orang Israel bertobat, dan dia mengatakan, aku akan datang kepada Tuhan dan aku akan mohon pendamaian supaya Tuhan mengampuni dosa-dosamu, dosa-dosa kita sebagai bangsa. Dan jika Tuhan tidak mengampuni, dia rela masa depan daripada nasib kekalnya dihapuskan dari catatan buku kehidupan dari Tuhan. Ini menunjukkan bahwa sungguh-sungguh Musa ingin mengerjakan pendamaian itu di hadapan Allah, supaya murka Allah menjadi surut. Saudara, apa yang kita bisa pelajari di sini? Sesungguhnya Alkitab mau memberitahukan kepada saudara dan saya bahwa konsekuensi dosa itu betapa seriusnya di hadapan Allah dan menghadapi murka Allah. Mari kita melihat apa yang menjadi respon Allah pada saat itu ketika Musa menyampaikan doanya. Ayat 33, mari kita baca bersama. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Saudara, Tuhan mau menegaskan lewat firman-Nya bahwa setiap dosa manusia bertanggung jawab kepada dosanya secara pribadi. Dan yang menentukan nasib kekal, ada tidaknya setiap orang itu tercatat dalam kitab kehidupan untuk diselamatkan oleh Tuhan, bukan bergantung dari manusia dan juga bukan bergantung dari diri orang itu sendiri, tetapi sangat bergantung kepada anugerah karya Allah yang merencanakan penebusan dan yang menggenapinya. Saudara, mari kita akan lihat di dalam bagian kebenaran ini. Tuhan adalah Allah yang sangat peduli kepada manusia yang diciptakan oleh Allah. Diciptakan menurut gambar rupa Allah, tapi manusia telah jatuh dalam dosa. Dan kita bersyukur di situ di dalam kitab Kejadian, Allah menjanjikan janji penebusan itu. Dan rencana penebusan itu adalah rencana yang sungguh-sungguh dipersiapkan oleh Tuhan sebelum bahkan dunia yang dijadikan. Dan yang digenapi oleh Allah sendiri. Sehingga kita lihat bagaimana Allah peduli kepada manusia yang berdosa. Sehingga dia memperdamaikan kita yang berdosa dengan cara Allah sendiri. Sehingga Allah mengutus anaknya, Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia. Mari kita lihat bagaimana perjanjian baru Kristus menggenapi perjanjian daripada penebusan itu. Kita lihat di dalam kitab Roma, saya ingin membaca bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Roma pasal yang ke-5 mengatakan demikian. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Musa di dalam usaha untuk mendamaikan dosa umatnya supaya Tuhan memberi pengampunan, sesungguhnya itu menjadi satu gambaran bagaimana itu sesungguhnya rencana Allah sendiri
untuk mengerjakan karya pendamaian bagi umat pilihan yang akan ditebus dan diselamatkan dan diberi kehidupan yang kekal, diberikan nasib yang kekal, hidup masa depan yang ditentukan oleh Tuhan untuk dibebaskan dari murka Allah. Sebab karya pendamaian adalah satu-satunya cara untuk terlepas dari murka Allah. Dan manusia tidak bisa berdamai dengan Allah dengan segala upaya dan kekuatannya sendiri, dengan segala cara dan ibadahnya sendiri, karena itu akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Tetapi kita boleh melihat bahwa apa yang diajarkan di dalam kitab Perjanjian Lama, khusus di dalam kitab Keluaran ini, dan bagaimana ketika Tuhan memberikan aturan-aturan hukum, perintah, dan korban-korban, di situ sesungguhnya telah digenapi lewat karya Kristus. Kita sangat bersyukur jika saudara dan saya boleh mendengar berita anugerah ini, kabar keselamatan ini, bahwa jika Allah tidak memperdamaikan kita dengan caranya, maka kita menjadi orang-orang yang dibinasakan. Saudara, Kristus ditunjuk dan ditentukan anak Allah dari surga turun menjadi manusia yang sempurna, sekaligus dia ilahi, dan dia mengorbankan dirinya. Darahnya dicurahkan di atas kayu salib, dan itulah karya pendamaian, supaya dosa-dosa kita ditanggung oleh Kristus dan kita boleh dibenarkan, sehingga dosa-dosa kita boleh diampuni. Dan Yesus sendiri yang menegaskan ketika dia datang sebagai gembala yang baik bagi kawanan dombanya, dia menyerahkan nyawanya untuk domba umat kepunyaannya. Dan di dalam Yohanes 10 ayat 27 dan 28 mengatakan bahwa dia memberikan kepada kita kepastian keselamatan kita. Dan tidak ada satu kuasa yang mampu merebut kita dari tangan Tuhan. Bahkan dikatakan kita tidak binasa. Kita diberikan masa depan, kehidupan yang kekal. Karena dia datang untuk memberi hidup dan memberinya di dalam segala kelimpahan. Arti daripada kebenaran ini adalah kehidupan yang sejati, kehidupan yang ilahi, kehidupan yang bisa menikmati persekutuan kembali dengan Tuhan. Ketika manusia telah mati secara rohani, terpisah dari Allah. Saudara, persoalan hidup manusia bukan hanya pada kematian fisik, tetapi justru kita ditunjukkan ada kematian rohani. Sehingga ketika Kristus mengorbankan dirinya, kita boleh dihidupkan oleh karya Roh Kudus dan menerapkan keselamatan itu di dalam hidup kita, dan kita menerima hidup yang baru, hidup yang sungguh-sungguh dari kehidupan ilahi, dari karya pendamaian Tuhan, sehingga kita diberikan kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur di dalam semua karya pendamaian yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang menjadi penerapan firman Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam hidup kita? Saudara, apakah kita adalah orang-orang yang begitu sangat serius menggumulkan hidup tentang nasib kita untuk kehidupan setelah kematian? Apakah kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupan kita? Atau kita adalah orang-orang yang justru masih bergancang di dalam dosa? Kita adalah orang-orang yang dengan sembrono, orang-orang yang justru mengabaikan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk memikirkan, untuk menggumulkan bagaimana masa depan kekekalan kita. Saudara, hidup kekekalan yang diberikan Tuhan sangat mempengaruhi cara hidup, bagaimana menjalani kehidupan saat ini. Ketika Kristus mendamaikan saudara dan saya, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang mendapatkan karya pendamaian itu untuk memiliki cara hidup yang baru. Cara hidup baru adalah cara hidup yang terbebas dari kuasa dosa. Saudara, kita adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam perbudakan dosa lagi. Tuhan memberikan pertobatan sejati yang sungguh-sungguh.
Tuhan memberikan cara hidup yang baru. Dan firman Tuhan di ayat yang mengatakan bahwa ketika kita telah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, Dia mempersiapkan kita untuk melakukan pekerjaan perbuatan yang baik yang Tuhan siapkan di dalam hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang rajin, giat bekerja dengan karya-karya kita. Kita adalah orang-orang yang akan setia melayani. Kita orang-orang yang tidak akan berputus asa menghadapi kesukar-sulitan. Secara khusus di masa pandemi ini, kita punya cara pandang yang benar menghadapi kesulitan itu karena Tuhan menyertai dan memelihara kita. Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Tuhan memberikan kepada kita bimbingan sama seperti Tuhan membimbing Israel untuk sampai kepada tujuan masa depan, Kanaan yang dijanjikan. Demikian hidup kita akan dituntun dari hari ke hari. Kita tidak orang-orang yang membuang kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Satu pujian sebelum firman yang kita boleh dengar, hidup bukan karena soal hari, berapa panjang umur kita, tapi hidup soal arti. Apa arti hidup saudara dan saya? Dan ini yang dipergumulkan, yang dipertanyakan begitu banyak orang. Dan banyak orang juga yang belum mendapatkan jawaban. Tapi kita bersyukur ketika kita berada di dalam Kristus. Kita memiliki arti hidup kita. Apa arti hidup saudara dan saya? Orang-orang yang memiliki kuasa dan kekuatan untuk menang terhadap dosa. Yang tidak lagi diperbudak oleh kuasa dosa. Karena konsekuensi dosa itu sudah ditanggung oleh Kristus di dalam karya pendamaian di atas kayu salib. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Menjadi orang-orang yang boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menjadi orang-orang yang begitu mengasihi anggota keluarga kita. Melakukan karya pekerjaan kita dengan tekun, dengan giat bekerja. Dan kita yang berkuliah, yang bekerja juga melakukan segala studi kita dengan sungguh-sungguh demi tujuan supaya Tuhan dipermuliakan. Kita tahu bahwa semua arti dan tujuan hidup kita sekarang bukan lagi bagi diri kita sendiri, bagi kepuasan daging dan dosa kita, tetapi bagi tujuan supaya Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Saudara, biarlah kesempatan firman Allah hari ini menantang kita menjadi orang yang begitu sangat memperhatikan tentang hidup setelah kematian. Kemana dalam tujuan kepastian hidup setelah kematian. Saudara, pesan Yesus kepada murid-muridnya ketika mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mereka begitu bangga karena bisa mengusir roh-roh jahat, kuasa setan. Yesus mengatakan, engkau bersukacita bukan karena tanda-tanda ajaib, karena mampu berkuasa mengusir setan-setan. Tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat di surga. Yakinkah hidup saudara dan saya? Apakah kita adalah orang-orang yang sudah benar-benar menerima kepastian nasib kekal? Namaku, nama orang-orang yang aku kasih di sekitarku tercatat di dalam surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat teladan hidup Musa. Sungguh dia mengasihi bangsanya. Dia bahkan rela untuk namanya terhapuskan demi supaya bangsanya diampuni dan dituntun di dalam keselamatan. Kita juga boleh diingatkan bagaimana Paulus yang dipakai Tuhan memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa di luar Yahudi. Dan ketika banyak orang-orang di luar Yahudi yang percaya kepada Tuhan, dia mengingat bangsanya. Dituliskan di dalam kitab Roma 9, dikatakan ini sungguh menjadi sesuatu yang benar. Dia sangat bergumul, dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan dia mengatakan, aku rela terpisah dan terkutuk dari Kristus demi keselamatan bangsa Yahudi. Betapa cintanya Musa kepada Israel. Betapa cintanya Paulus kepada orang-orang Yahudi. Bagaimana saudara dan saya? Apakah kita orang-orang yang sungguh-sungguh peduli keselamatan diri kita sendiri, supaya hidup kita sungguh-sungguh mengoreksi diri, dan kita menjadi orang-orang yang memastikan bahwa saya telah menerima anugerah pendamaian itu dan dosa-dosa saya diselesaikan oleh Kristus.
Saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup saya dengan sungguh-sungguh. Apakah saudara juga menjadi orang-orang yang peduli dengan orang-orang di sekeliling kita, anggota keluarga kita yang belum menerima karya pendamaian itu? Apakah kita menjadi orang yang mau berdoa dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah menampilkan cara hidup dan kesaksian kasih kita kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, kepada sahabat kita, sehingga mereka boleh melihat karya pendamaian Kristus yang memberi sukacita keselamatan, yang memberikan kepastian akan nasib kehidupan kekal itu, sehingga orang lain pun boleh menerima anugerah yang sama seperti yang kita telah terima. Saudara, ketika di zaman akhir ini orang-orang hidup di dalam keegoisan, orang-orang hidup untuk kepentingan diri sendiri, tidak demikian dengan kita. Siapa yang mau peduli keselamatan kita? Allah yang peduli, sehingga Dia datang dan mengorbankan anaknya untuk menjadi pendamaian bagi kita. Mari kita akan belajar peduli keselamatan orang-orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau lawati kami, koreksi hidup kami. Jika selama ini kami menjadi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh menjalani kehidupan kekristenan, kami menjadi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kami saat ini boleh diperbaharui untuk berjumpa dengan Engkau sekali lagi. Biarlah hidup kami diubahkan supaya tidak ada segala sesuatu yang menjadi berhala dalam hidup kami. Supaya hidup kami boleh setia kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan yang kami rajakan, yang kami tuhankan, yang kami layani dalam kesempatan hidup kami yang terbatas. Ampuni jika kami kurang bertanggung jawab mengerjakan keselamatan untuk melakukan karya pekerjaan-pekerjaan baik selama kesempatan hidup kami. Dan ketika kami masih bergumul dengan dosa-dosa kami, bebaskanlah kami. Karena kuasa darah-Mu dan kebenaran firman-Mu lah yang menguduskan kami. Bantu kami Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat sekalian, kami undang berdiri. Mari kita nyatakan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat terkasih, saatnya kita akan memberi persembahan syukur kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa berkat Tuhan luar biasa atas hidup kita. Dan mari kita memberi syukur seberapa yang kita miliki, tetapi Tuhan melihat hati kita yang tulus untuk memberi kepada Dia sebagai ucapan terima kasih kita karena cinta kasih-Nya yang begitu besar atas kita. Sambil memberi persembahan, mari kita menyanyikan pujian Bila Tiba Harinya Tuhan Memanggilku. Dan Tuhan kita akan datang
persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan, dan sekalian kita juga bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup tiap keluarga jemaat, sehingga sampai pada hari ini minggu terakhir Juni 2020 di masa pandemi ini Tuhan tetap menyertai hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah persembahan syukur kami yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dan Tuhan juga memberkatinya. Kami sadar Tuhan bahwa semua ini juga berasal dari Tuhan, dan ini adalah bagian dari ucapan syukur kami. Terlebih terimalah persembahan hidup kami yang kami rindu bahwa hidup kami semakin menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami boleh mengakhiri minggu terakhir pada bulan Juni ini. Di dalam masa-masa pandemi ini sungguh kami tetap merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami dan keluarga kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kiranya untuk bulan ke depan, kiranya kesetiaan Allah juga tetap menyertai kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, mari bersama-sama Bapak Ibu kita berdoa supaya anak-anak Tuhan atau gerejanya punya hati yang peduli terhadap keselamatan kekal jiwa kita sendiri, dengan tidak meremehkan dosa-dosa, hidup di dalam pertobatan, dan juga peduli atas keselamatan untuk anggota keluarga kita dan bahkan untuk keselamatan bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan. Berikan kami hati sifat yang peduli sebagaimana Allah yang tetap peduli, dan biarlah kami tetap peduli, terutama juga Tuhan, kami mulai bagaimana kami peduli terhadap diri kami, agar kami sungguh semakin meninggalkan dosa-dosa, hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi mengejar hidup dan bahkan memperjuangkan hidup yang memuliakan nama Tuhan. Kami juga rindu bahwa kami sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan boleh menjadi saksi, dan kami berdoa bagi keselamatan anggota keluarga kami yang masih belum mengenal Tuhan. Roh Kudus sendiri yang menolong Tuhan, sehingga yang membuka mata hati anggota keluarga kami supaya mereka boleh melihat terang dan juga keselamatan di dalam Tuhan. Terlebih kami berdoa juga keselamatan bangsa kami, Tuhan juga yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat kita semua berdiri, kita akan memberi segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan di akhir ibadah ini. Doksologi. Jemaat sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Engkau menjumpai kami lewat pujian penyembahan kami, dan kiranya itu menjadi bau yang harum di hadapan-Mu. Engkau memberkati kami dengan firman penggembalaanmu. Terima kasih untuk jaminan keselamatan kami, sehingga Kau peduli kepada nasib kekal kami Tuhan, dan Engkau mengorbankan anak-Mu untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kami. Biarlah kami pun diajari untuk peduli keselamatan orang-orang di sekeliling kami, untuk mendoakan mereka dan membagikan kasih-Mu, memberitakan kabar baik, dan menyaksikan perilaku hidup baru kami sebagai saksi-Mu yang hidup. Untuk itu Tuhan, berkatilah kami semua jemaat-Mu
di tiap-tiap keluarga. Jemaat sekalian, arahkanlah hati dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus yang memperdamaikan kita, sehingga kita boleh mendapatkan kepastian keselamatan kita. Dan kiranya Allah Roh Kudus akan membimbing kita menjadi orang-orang yang bersuka cita karena nama kita tercatat di surga. Dan pada saatnya ketika Kristus datang pada kali yang kedua, kita boleh melihat muka Allah di dalam Kristus Yesus dan mempermuliakannya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya wajah-Nya menyinari kau, Tuhan memberi anugerah-Nya, damai sejahtera. Demikianlah ibadah pada hari ini telah selesai. Silakan jemaat saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, kita bersyukur ibadah kita telah usai. Mari kita boleh menyimak warta gereja kita sejenak. Jemaat sekalian, kita bersyukur seluruh ibadah kita telah usai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat ibadah kita. Dan mari kita simak warta kita sejenak. Yang pertama, kita bersyukur mengucapkan selamat dan juga bersyukur atas kelahiran putri kedua daripada Bapak Roy. Kiranya Tuhan memberkati keluarga ini dengan kemurahan-Nya. Yang kedua, berita duka cita disampaikan meninggalnya Ibu Nur, istri daripada Bapak Budi. Kiranya sekeluarga, ketiga putrinya, Febri, Erna, dan Dika, diberi kekuatan terlebih, penghiburan, serta kekuatan iman yang sejati dari Tuhan. Kita doakan. Yang ketiga, saudara, jemaat terus didorong untuk mengikuti persekutuan doa secara online pada jam 7 malam atau menyesuaikan. Sehingga kita bersama keluarga tetap bertekun dalam doa dan juga ibadah online pada hari Minggu jam 9 atau menyesuaikan di rumah kita masing-masing. Saudara, yang terakhir, jemaat terus juga didorong untuk mengikuti program hebat, yaitu 2 pasal. Pada saat ini sudah sampai pada kitab Keluaran. Mari kita bersama-sama terus bertekun di dalam membaca firman 2 pasal dan berdoa dalam saat teduh. Mengingatkan kepada jemaat untuk tetap ikuti anjuran pemerintah di dalam pencegahan COVID-19, baik di luar atau di dalam rumah. Jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan sungguh kita menerapkan pola hidup sehat. Tuhan memberkati. Mari kita menyanyikan pujian bersama Ku Cinta Keluarga Tuhan.